Kalau terlihat KPK tidak akan bisa tuntas bersih membongkar kasus ini, kalau hanya akan tebang pilih mengorbankan yang kecil-kecil, melindungi yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang tinggi-tinggi di KPK ini, tentu harusnya semua pihak penegak hukum maju mengusut kasus ini. Terutama sekali tampaknya sekarang kepercayaan publik tertuju kepada Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, persoalan yang terjadi di KPK semenjak periode sekarang ini yang dipimpin oleh Ketua KPK Firly Bahuri memang tampaknya timpa bertimpa. Malah sampai mantan orang-orang KPK, mulai dari mantan Ketua KPK sendiri Abraham Samad, melakukan demo meminta pengusutan berbagai persoalan yang terjadi di KPK, malah sampai meminta mundur Ketua KPK Firly Bahuri. Sahabat BN, berkaitan dengan ini yang ingin kita sampaikan, baru-baru ini Dewan Pengawas KPK mengumumkan ke publik bahwa berkaitan dengan adanya pengaduan laporan berkaitan dengan terjadinya kebocoran informasi kasus dugaan korupsi Kementerian SDM dan tentang kasus Brigjen Endar yang ditolak oleh KPK kembali ke KPK sebagai deputi, telah diumumkan oleh Dewas bahwa tidak terbukti ada kesalahan pada KPK atau pada Firly Bahuri bidang etik. Tetapi apa yang terjadi selang beberapa hari setelah pengumuman dari Dewas KPK itu, Polda Metro Jaya mengemukakan bahwa tim penyidik Polda Metro Jaya atau tim penyidik Polri menemukan ada unsur pidana pada kasus bocornya dokumen kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Tentu saja publik jadi terkejut atau tercengang. Kenapa kok Dewas mengumumkan tidak menemukan adanya kesalahan, kekeliruan dari segi etik terhadap kasus ini, tetapi Polri menemukan ada di sini unsur pidana. Kalau unsur pidana saja sudah ada, kenapa kok unsur etik tidak ada? Di sini publik jadinya bertanya, Dewas ini bagaimana
dengan petinggi-petinggi yang dari KPK. Apakah Dewas ini sudah ada kong kali kong dengan komisioner KPK atau bagaimana? Ini yang jadi pertanyaan oleh publik. Kalau demikian, kalau memang ada semacam kerjasama, semacam kong kali kong antara Dewas dengan komisioner KPK, tentu ini akan mengecewakan publik. Dan disinilah nanti publik mengatakan bahwa memang undang-undang KPK yang baru ini, yang membentuk adanya Dewas dari sebelumnya tidak ada, terbukti jadinya apa yang disangsikan, apa yang dikhawatirkan oleh publik, bahwa undang-undang atau revisi dari undang-undang yang lama ini kepada undang-undang yang baru ini semacam pelemahan terhadap KPK. Sekarang tampaknya publik hanya berharap agar Polri, dalam hal ini Kapolda Metro Jaya Pak Karyoto, mengungkap ini secara terang-benderang tanpa ada nanti unsur yang membuat Polri menjadi lemah pula atau menjadi punya sekatan untuk mengusut ini secara tuntas. Kenapa ini yang diharapkan oleh publik, dan kenapa publik berharap betul agar jangan sampai nanti Polda Metro Jaya mundur pula mengusut ini atau menghentikan pengusutan ini, karena publik tentu bisa saja khawatir karena Firly Bahuri adalah dari Polri. Karena itu publik sekarang ini berharap kepada Polda Metro Jaya agar benar-benar Polda Metro Jaya di dalam mengungkap kasus ini, di dalam mengusut kasus ini, benar-benar berpegang teguh kepada hukum. Tidak melihat Firly Bahuri adalah dari lingkungan Polri. Kalau itu lagi yang terlihat oleh publik, maka publik akan semakin kecewa. Tetapi kita yakin Kapolda Metro Jaya dalam hal pengusutan ini akan betul-betul realistis, akan betul-betul logis, akan betul-betul berpegang kepada rasa keadilan yang diinginkan oleh publik, oleh rakyat, dan berpegang kepada fakta hukum yang ada. Karena itu tentu yang jadi pertanyaan oleh publik sekarang ini, kapan Firly Bahuri akan menjadi tersangka? Sebab kasus yang terjadi di KPK ini telah tampak dengan jelas oleh publik, tidak satu tetapi telah banyak sekali laporan-laporan dari berbagai pihak kepada Dewas KPK ini sudah sangat banyak. Bahkan tidak saja lagi laporan tertulis, tetapi sudah laporan melalui demo, melalui unjuk rasa yang dilakukan oleh mantan-mantan petinggi KPK sendiri. Bukan lagi oleh mahasiswa, bukan lagi oleh masyarakat biasa, LSM atau ormas, tetapi sudah oleh petinggi-petinggi KPK sendiri. Tentu saja mantan-mantan petinggi KPK ini paham sekali dengan apa yang terjadi di KPK saat ini. Kalau tidak terlihat oleh mantan-mantan petinggi KPK ini ada persoalan yang janggal di KPK ini, tidak mungkin mereka itu akan mau turun ke lapangan untuk demo. Seperti mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan penyidik KPK, dan lain-lain.
Sahabat BN, publik itu menginginkan KPK ini tidak menjadi alat politik bagi para politisi. KPK ini tidak menjadi pembacking untuk meloloskan tujuan-tujuan para politisi di dalam menghadapi pemilu 2024. Sahabat BN, berkaitan dengan ditemukannya oleh Dewas ada dugaan pungli 4 miliar di rutan KPK. Ini hendaknya jangan sampai hanya nanti sekedar mengejar yang melakukan pungli di lapangan, tetapi harusnya ini dikejar sampai kepada apakah ada petinggi-petinggi KPK yang menerima aliran dana ini. Kalau tidak nanti diawasi, kita khawatir hanya yang akan terkena oleh ini hanya yang berada di kalangan bawah. Karena itu mungkin sekarang ini perlu pengusutan ini dilakukan oleh pihak di luar KPK, katakanlah oleh Polri atau oleh kejaksaan. Kalau yang mengusutnya nanti hanya dari tim penyidik KPK, lagi-lagi tentu publik akan khawatir. Apakah mungkin nanti jeruk makan jeruk? Jangan-jangan sulit penegakan hukum yang sebenarnya terjadi di lingkungan KPK kalau yang mengusutnya hanya dari KPK sendiri. Siapa yang bisa menjamin bahwa dana yang 4 miliar itu tidak mengalir ke berbagai pihak di KPK? Tentu juga termasuk petinggi-petinggi di KPK. Apalagi ini menimbulkan tanda tanya bagi publik. Masa sudah sekitar 1 tahun pungli ini terjadi di KPK, tidak diketahui oleh petinggi-petinggi KPK, terjadinya di KPK sendiri. Kan sulit ini untuk dibenarkan bahwa tidak diketahui oleh unsur petinggi KPK satu orang pun. Uangnya bukan 100.000, bukan 200.000, tapi miliaran sampai 4 miliar. Dan malah Dewas ini memperkirakan lebih dari itu. Itu hanya temuan sementara. Bayangkan uang miliaran yang dipungut secara tidak sah di rutan KPK, tidak diketahui oleh petinggi KPK, tidak masuk akal ini. Karena itu, sekarang publik tentu berharap pengusutan kasus ini benar-benar tuntas, jangan sampai nanti dikorbankan yang di bawah-bawah, yang di atas tidak tersentuh oleh hukum. Publik berharap sekarang ini persoalan kasus pungli di KPK ini hendaknya kalau terlihat KPK tidak akan bisa tuntas bersih membongkar kasus ini, kalau hanya akan tebang pilih mengorbankan yang kecil-kecil, melindungi yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang tinggi-tinggi di KPK ini, tentu harusnya semua pihak penegak hukum maju mengusut kasus ini. Terutama sekali tampaknya sekarang kepercayaan publik tertuju kepada Polda Metro Jaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa